Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tayangan kali ini adalah tayangan yang beberapa slide-nya mestinya tayang terlebih dahulu dari dua tayangan sebelumnya ya. Jadi ini sifatnya menghantarkan sampai kepada para mahasiswa diharuskan melakukan parafrase sebetulnya itu ya. Nah, tetapi dua tayangan sebelumnya sudah tayang, sudah publish dan para mahasiswa sudah bisa melihatnya, sehingga ketika tayangan ini dipublish, silakanlah para mahasiswa melihatnya secara substantif ya, tayangan dari tayangan-tayangan ini. Baik. Judulnya masih seperti yang lalu ya, jadi melacak sumber asli dari sumber terjemah. Jadi terkait dengan apa ya, asbul wurud atau apa istilahnya, tayangan ini beberapa mahasiswa merasa belum familiar dengan sumber-sumber terutama yang berbahasa Arab ya, Sementara ketentuan penyusunan sebetulnya mulai dari skripsi, tesis, apalagi disertasi itu harus merujuk sumber-sumber asli selama sumber itu ada. Dan yang dijadikan contoh di sini adalah sumber-sumber asli yang memang ada, sudah publish, bahkan gratis di berbagai web yang ada ya, seperti Waqfiyah ya, kemudian Nur, kemudian Islam Web ya, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah di sini ini ada web milik Kemenag ya, milik kita, milik pemerintah Indonesia melalui Kemenag. Ini ada web ini ya, jadi ini kalau diklik ini aktif, sengaja saya aktifkan ya. Ini bisa langsung masuk ke web tersebut. Ketika itu klik ya, ketika ini diklik, kita klik ini masuk ke sini. Ya, di sini ada quran.kemenag.go.id. Ini kalau tayangan dalam Google-nya ini masih ke bawah ya. Jadi halamannya cukup panjang ya. Cukup panjangnya ke bawah ya. Jadi di bawahnya itu ada daftar surat. Nah, ini daftar suratnya mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ada 114 surat, dan ini semua saya sengaja aktifkan sehingga ketika kita klik ini masuk ke ke link tersebut ya, ke web tersebut. Oke, nah terkait dengan apa yang dua tayangan sebelumnya saya sampaikan, kita sedang memberikan contoh bagaimana merujuk sumber asli dari karya akhir kita. Dan karya akhir kita kemarin atau tadi subuh, tadi pagi ya, diberikan contoh. Jadi yang kita rujuk adalah, atau yang kita bahas adalah tema yang terkait dengan surat An-Nisa ayat 29 itu ya, yang membicarakan larangan memperoleh apapun ya, harta kekayaan dengan cara yang batil itu. Jadi silakan ya, Ibu Bapak, Saudara, para mahasiswa mengklik An-Nisa ya. Ketika An-Nisa diklik, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini An-Nisa ya, ada 176 ayat. Kemudian ini posisi suratnya nomor 4 ya, dan ayat pertamanya adalah ini. Sementara yang kita butuhkan adalah ayat 29 ya. Oke, nah ini An-Nisa, dan ini menunjukkan posisi nomor surat dan ayat. Kemudian nah ini petunjuk bahwa untuk sampai kepada ayat 29 silahkan tarik halaman ya, tarik kursor, belepotan LR tarik kursor ke bawah sampai pada ayat 29 ya. Ini mungkin per halaman 10 ayat ya. Jadi kalau 29 itu di halaman 3 lah ya. Oke, nah sampailah di sini.
Ya, sampailah di sini di ayat 29 ayatnya ini, ya, ayatnya ini. Kemudian, nah, yang kita butuhkan adalah informasi atau data, ya, dari tafsir. Dari tafsir, informasi atau data dari tafsir, kita klik posisi ayat ini, kemudian kita akan dihantarkan ke menu berikutnya. Nah, ini di sini ada menu tafsir. Kliklah menu tafsir, masuk ke sini. Nah, ini ya. Kita dapat tafsir Kemenag. Ya, jadi di sini ada tafsir ringkas Kemenag, ada tafsir Kemenag. Nah, tafsir Kemenagnya itu ada di link Kemenag yang tadi di induknya, ya, ini ya. Jadi induk Kemenag Pustaka Lajnah. Jadi pustakalajnah.kemenag.go.id, nanti saya slide ini juga akan tiba di tayangan linknya. Dan kita bisa buka, bisa unduh bahkan, ya, bisa unduh. Nah, di antara isinya adalah ini. Jadi terkait dengan surat An-Nisa ayat 29, isinya adalah ini, tafsirnya ini, dan kita bisa copy, paste, ubah sedikit. Ya, maksudnya parafrase, ya. Copy, paste, parafrase, dan sebutkan sumber. Kopassus, ya. Kopassus, copy, paste, ubah, sebutkan sumber. Copy, paste, ubah, sebutkan sumber. Artinya parafrase, ya. Baik. Oke. Nah, ketika misalkan karya tulis kita berbicara riba, nah, kita bisa menggunakan rujukannya, diantaranya adalah ayat ini dengan berbagai tafsirnya. Ya, di sini saya kasih contoh nih, saya munculkan riba, ya. Di sini riba sebagai bentuk kebatilan, ya, sebagai bentuk dari konsep al-batil itu. Oke. Nah, ini saya kasih highlight untuk melihat bagaimana konsep ini muncul dalam bentuk tafsir untuk ayat 29 dari surat An-Nisa. Oke. Nah, anggap saja seperti ini. Oke. Jadi kita bisa menggunakan diantaranya adalah dua tafsir ini, tafsir Kemenag. Jadi tayangan ini memberikan contoh untuk dua sumber referensi yang bisa kita jadikan untuk pengayaan, bukan penebalan, ya. Karena 250 halaman itu nggak tebal lah, ya. Ini kalau dielaborasi lebih jauh itu bisa sampai 500 halaman tafsir itu, ya. Ya, tafsir itu fihi kullu syai'in, ya. Fihi kullu syai'in, bisa begitu. Oke. Nah, ini tadi saya katakan ini Pustaka Lajnah Kemenag, ini bisa diklik, ya. Ini bisa diklik masuk ke linknya. Jadi untuk mengetahui ini, ya, untuk mengetahui ini sumber publikasinya ada di sini, dan PDF-nya bisa kita unduh secara gratis, ya. Nah, inilah tayangannya. Tayangannya seperti ini. Nah, ini adalah diantara ada 10 jilid, ya, ada 10 jilid untuk tafsir Kemenag itu, ada 10 jilid disusun oleh para pakar tafsir Indonesia. Oke, bisa kita gunakan sebagai bentuk khazanah kekayaan tafsir Indonesia, ya. Oke, nah ini saya kasih tanda panah dalam pengertian bahwa halaman ini masih nyambung ke bawah, ya, masih nyambung ke bawah. Sementara di sini yang tertampil hanya 3, ya, sementara jumlahnya adalah 10, ya, ada 10 jilid. Jadi mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas ini ada 10 jilid, free download, ya. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang sudah menghadirkan tafsir melalui Kemenag, ya. Oke. Nah, yang kedua ini, ya, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini webnya adalah ini, ya, tafsir.learn-quran.co.id, ya, /id, ya. Ini seperti ini. Kita juga berdoa untuk pengelola web ini, mudah-mudahan diberi kemudahan, mudah-mudahan diberi ya, sumber-sumber rezeki yang min haitsu la yahtasib, ya, sudah berbagi pengetahuan, sudah berbagi ilmu bagi siapapun yang ada di dunia ini, tidak hanya Indonesia, di dunia ini, ya, dan siapapun yang akan mempelajari tafsir diantaranya bisa melalui web ini. Oke, nah ini tampilannya ini, ya. Jadi Learn Quran Tafsir. Nah, sini kita bisa menemukan
An-Nisa ayat 29 ya. An-Nisa ayat 29 kita bisa buka. Oke. Nah, ini juga sama pengertiannya bahwa halaman ini masih terus ke bawah. Ada tampilannya, tetapi karena keterbatasan tempat di PowerPoint saya tidak mencantumkannya secara lengkap. Jadi yang saya cantumkan adalah yang dibutuhkan untuk tayangan ini. Oke. Nah, di sini baru muncul Jalalain ya. Sementara kalau kita klik ini muncul ada, oke, ini Jalalain ya. Kalau kita klik ini muncul ini. Nah, ada Ibnu Katsir ya, termasuk tafsir ringkas Kemenak yang tadi, kemudian tafsir lengkap Kemenak, dan ada ringkasan Al-Azhar. Ya, ini di web ini seperti ini. Kalau kita klik, ya silahkan Ibu, Bapak, saudara para mahasiswa menggunakan fasilitas ini secara full ya. Secara full, tinggal siapkan kuota aja atau cari wifi free ya, cari wifi free. Oke. Nah, ini kita bisa buka Ibnu Katsir ya, kita bisa buka Ibnu Katsir. Oke. Untuk ayat 29 itu kita bisa buka Ibnu Katsir, kita bandingkan dengan yang tadi. Oke. Ini tafsir Ibnu Katsir. Nah, biasalah ya, ini petunjuk bahwa halaman ini masih panjang ke bawah ya. Oke, nah dapatlah ini. Oke, dapatlah ini. Jadi ketika tampilan ini ya, tampilan ini ke bawah terus di blok, itu bisa di copy, kemudian dipaste, dan ketika kita masukkan ke dalam MS Word ada sampai 21 halaman nih. Ya. Ini sampai 21 halaman. Jadi ini masih panjang sebetulnya, 21 halaman. Jadi tidak ada alasan bahwa kita kekurangan bahan untuk menyelesaikan karya tulis kita, nggak ada alasan itu ya. Ya, sekarang ini Internet of Things menjadi relatif dipermudah lah ya, kita merasa dipermudah. Oke, nah ini saya sengaja bikin screenshot untuk menunjukkan betapa halaman yang tersedia, betapa bahan. Jadi informasi belum jadi data ini. Apakah informasi itu kemudian kita jadikan data, ya tergantung kita selaku pengkaji ya, selaku peneliti. Oke. Nah, ini sampai dengan halaman 21 ya. 21 kita gunakan Calibri, fontnya Calibri, ukurannya 11. Jadi kalau Times New Roman 12 itu bisa lebih, apalagi kalau 2 spasi itu kan. Ya, bisa lebih lah, bisa sampai 35 halaman itu. Oke. Nah, berikutnya saya ingin memperkenalkan Islam Web. Islamweb.net. Islamweb.net adalah juga web yang menyediakan sumber-sumber gratis itu ya. Nah, termasuk juga untuk kepentingan kita, kepentingan menyelesaikan naskah, juga terkait dengan yang biasa muncul dalam dalam ujian-ujian itu. Misalkan ada teks Arab gundul, kita disuruh baca. Itu ya. Jadi Islam Web itu menyediakan sumber yang kita boleh pilih apakah ada syakalnya atau tidak yang akan kita copy itu ya. Yang akan kita copy kemudian paste, kemudian kita lakukan parafrase itu. Nah, ini tampilannya. Jadi ketika kita klik ini, misalkan kita klik ini atau ini ya, tampilannya jadi seperti ini ya. Nah, kita pilih maktabah misalkan ya, di sini ada maktabah ini. Oke. Nah, jadilah ini. Nah, yang kita butuhkan dalam konteks ini adalah Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir untuk melihat teks Arab yang tadi itu. Jadi ketika kita menemukan ini. Nah, ini kan ini Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir, ini tafsirnya, terjemah dari tafsirnya dari Learn tadi, web Learn Quran itu. Nah, kemudian kita butuhkan teks Arabnya, dapatlah ini. Nah, ini motion ya, ini bergerak. Kalau kita masuk ke web aslinya ini bergerak. Jadi pas ini kebetulan aja pas saya buka langsung muncul Ibnu Katsir di sini ya. Jadi Ibu Bapak kalau sekarang mau masuk ke web ini ya silakan dilihat, dan ini bergerak-gerak ya. Jadi gantian lah, Ibnu Majah, Bukhari, Ibnu Katsir, Tobari, Bagawi, Baidawi dan lain sebagainya. Selama sumber-sumber itu dinyatakan free ya.
Jadi web ini menyediakan mengupload apapun yang free dan masih sangat banyak yang tidak diupload atau belum diupload karena mungkin persoalan hak cipta. Oke, nah di sini ada menu tafsir Quran. Ya, kita boleh klik itu. Nah, kalau kita gambarnya perkecil untuk melihat apa yang ada di bawah, kita dapatkan menu ini. Dari menu ini kita bisa lihat, ini ya, tafsir Quran. Saya sengaja screenshot. Nah, menu yang bawahnya di sini ada tafsir Quran, di sini ada ayatul ahkam. Silakan dibuka-buka saja untuk melacak apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Nah, di antaranya ketika kita buka itu sama seperti yang tadi, juga kita menemukan Ibnu Katsir di sini, ya. Nah, ketika kita klik, itu silakan diklik, dapatlah ini. Oke. Ini Ibnu Katsir. Nah, kita butuh surat An-Nisa kan? Surat An-Nisa, kita klik surat An-Nisa. Setelah kita klik surat An-Nisa, dapatlah kita surat An-Nisa di sini. Oke. Ini surat An-Nisa yang kita butuhkan adalah ayat 29. Nah, ini kita bisa scroll ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir, dan kita berhenti di An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini, dan ini kita bisa klik ya. Nah, ini bisa klik, ini menunjukkan surat An-Nisa, ini adalah surat An-Nisa, kita klik ayatnya, masuk ke tafsirannya. Nah, ini ya. Jadi yang tadi terjemahnya kita peroleh itu, ini teks Arabnya adalah ini ya. Ya, Pak Anton bisa nggak dari PDF? Bisa, cuman kan harus diketik ulang kalau dari PDF ya, karena PDF itu nggak bisa copy paste teks ya. Saya mencoba mengcopy paste teks, hasilnya rusak. Oke, hasilnya rusak. Baik, oke. Nah ini ya, nih ketika Tashkilun Nas ini tidak kita centang, ini muncul gundul ya. Ini muncul gundul. Ketika kita membutuhkan yang ada barisnya, yang ada jabar JR-nya itu, maka kita centang Tashkilun Nas di sini. Dapatlah ini, dan ini otomatis muncul nas sakalnya. Muncul sakalnya. Oke. Nah, kemudian kita bisa copy, kemudian paste ke MS Word kita, tergantung kebutuhan kita. Ya. Oke. Ya, ini saya tidak underestimate ya. Jadi kalau ibu bapak jago Arab gundulnya silahkanlah tanpa yang taskil ya. Tapi kalau ibu bapak, tapi yang namanya ujian itu ya sejago-jagonya tetap aja suka terpleset ya. Gitu. Jadi naskah yang dikirim yang dikirim itu tetap tidak perlu pakai sakal, tetapi kita menyiapkan ada lembaran-lembaran khusus yang diselipkan di naskah kita itu dengan sakalnya lah. Khawatir tiba-tiba suruh baca itu blank semua, ini apa? Jaidin ya, bukan Jaidun ya. Itu seperti itu. Oke. Ini yang sakalnya kita di blok ya, copy paste. Nah, ini hasil paste yang tanpa sakal. Ini hasil paste dengan sakal. Dan ini adalah terjemahnya dari Learn tadi ya, Learn.Quran itu kita dapatkan ini yang di 2 tayangan sebelumnya sudah saya contohkan bagaimana parafrasenya. Oke, nah ini adalah halaman terakhir. Ya, halaman terakhir dari tafsir, terjemahan tafsir Ibnu Katsir yang dari Learn itu sampai dengan 21 halaman. Oke. Nah, setelah kita peroleh, kita membutuhkan PDF ya, yang tadi itu. Sebelumnya tadi tayangannya sudah bagaimana mencarinya. Biasalah ketikan tafsir Ibnu Katsir ya. Penerbitnya Darut Thayyibah ya, Darut Thayyibah. Oke. Nah, biar sama aja dengan yang tadi ya. Penerbitnya Darut Thayyibah, dapatlah ini. Oke, dapatlah ini. Nah, ini judulnya Darut Thayyibah. Sebentar. Mi. Tolong nyalain. Oke. Ntar ini.
urusan listrik. Ya, urusan listrik. Jadi sudah agak gelap ini. Sebentar lagi azan maghrib. Nah, sekarang kan terang lagi nih. Wajah sayanya menjadi agak cerah. Sorry. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini judul tafsir. Ini muallifnya. Oke, judul tafsirnya tadi sudah kita lakukan transliterasinya. Ini nama pengarang, nama penyusun, ini muhakkiknya, ya. Kemudian ini penerbitnya, kemudian ini jumlah jilid ya, jumlah jilidnya 8. Ini tahun terbit 1999. Di Waqfiyah itu nggak semuanya begini, ya. Jadi ada yang tahun terbitnya, ada yang tarikh idhofah bahkan. Tarikh idhofah itu kapan naskah itu diupload di naskah itu diupload di Waqfiyah ya. Oke. Nah, An-Nisa itu ada di jilid 3. Ada di jilid 2 gitu ya. Jadi kita bisa langsung klik ini di Waqfiyahnya untuk mendownloadnya. Ya, tapi kalau kita ingin download semuanya, kita boleh menggunakan ini, ya tahmilu kulil mujalladat, ya fi milf wahid, ya madwat. Jadi ini zip ya, zip atau rar, ya silakanlah dicoba. Oke, nah ini hasilnya. Jadi ketika kita ingin mendownload semuanya, ini hasilnya. Oke, masuk ke folder kita, ya kita rubah dulu lah. Kan begini kan, ini angka-angka ini takutnya malah lupa, nanti kita download robah dulu menjadi tafsir Ibnu Katsir penerbit Darut Thayyibah, karena penerbitnya cukup banyak, tidak hanya Darut Thayyibah ya, mungkin ada Darul Fikr atau yang lain ya, saya belum cek semuanya, tetapi yang jelas yang saya gunakan adalah Darut Thayyibah. Masuklah di folder kita. Nah, jadilah ini ya, jadi ini kan masih zip nih, jadi untuk membukanya harus di unzip gitu. Setelah di unzip, jadilah ini. Nah, kita buka yang pertama kali adalah jilid yang menampilkan sistem e-booknya ya. Ini saya pilih yang ini nih. Oke. Nah, dapatlah ini. Nah, ini yang saya maksud dengan sistem e-book. Jadi ibu bapak saudara tinggal buka aja ini, cepet tergantung kebutuhan. Nah, yang kita butuhkan adalah An-Nisa, berarti di sini ya, di sini sebutkan jilid 2. An-Nisa, diklik dibuka, dapatlah ini. Oke, yang tadi tertampil juga di tayangan sebelumnya ya. Oke, ini ada Ali Imran dan An-Nisa ya. Oke. Nah, inilah yang kita butuhkan itu. Ya. Yang kita butuhkan itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil dan seterusnya ya. Oke, nah ini adalah yang saya highlight adalah teks Arab yang terjemahannya sudah kita peroleh dari Learn Quran itu. Ya. Ini saya coba munculkan sampai di sini. Tadi di tayangan sebelumnya kita bicara Ibnu Abbas ya. Nah, ini Ibnu Abbas ini. Ya. Oke. Di sini tayangannya baru satu ya. Yang tadi sudah 2 Ibnu Abbasnya. Oke. Sini nih ya, ini Ibnu Abbas nih, yang kedua nih. Ya. Oke. Nah, dapatlah ini. Ya, ini teks Arabnya, ini adalah terjemahannya. Kemudian kita masukkan ke Zotero. Untuk tafsir Ibnu Katsir ini tadi sudah dimasukkan. Oke, dapatlah ini, dan ini adalah teks yang tadi sudah dibahas dalam tayangan sebelumnya menggunakan termasuk juga di dalamnya adalah parafrase ya. Parafrase. Ini link Zoteronya, ciri link Zoteronya aktif ini seperti di drag ya, seperti di blok. Ketika ini diklik itu. Oke, jadi intinya apa yang ada di naskah, kutipan apa, sumber yang dikutip dalam naskah harus muncul di daftar pustaka ya, harus muncul di daftar pustaka. Nah, ini seperti itu. Baik. Nah, sekarang ini yang di atas adalah teks yang berasal dari sumber asli, penulis berhasil melacak sumber aslinya. Jadi kalaulah ini kita temukan dalam terjemahannya, ya kita sebutkan karena kita berhasil baca Ibnu Katsir yang asli, sebutkan yang aslinya ya. Bahwa sebelumnya kita gunakan terjemahan terlebih dahulu, it's okay ya, it's okay lah ya, tidak soal. Oke.
Oke, ini adalah link Zotero, kemudian ini adalah link Zotero untuk daftar pustaka, ini link Zotero untuk catatan kaki, kita gunakan. Pasca itu kan gunakan Turobian ya, tapi karena Turobian tidak berbahasa Indonesia, maka saya gunakan Shikego Full Note ya. Dan nah ini adalah kalau ini teks berasal dari sumber asli, penulis berhasil melacak sumber aslinya tanpa melakukan parafrase, ini penulis melakukan parafrase ya. Ini penulis melakukan parafrase, tadi sudah saya perlihatkan. Nah, ini teks yang berasal dari sumber asli, penulis berhasil melacak sumber aslinya dan melakukan parafrase dan menjadikannya 2 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua. Oke. Nah, ini belum masuk ke Ibnu Jarir ya. Belum masuk ke Ibnu Jarir. Meskipun di sini Ibnu Jarir sudah ada kan. Ya, jadi untuk masuk ke Ibnu Jarirnya, lihat yang tayangan yang tadi. Oke, teks terjemah sumber asli seperti ini. Nah, ternyata ya. Oke, kan di sini mengutip Ibnu Abbas ya. Mengutip Ibnu Abbas. Nih, oke. Ternyata sebelum ke sana, ini bentuk parafrase dulu lah ya. Ini parafrase 1 paragraf, ini parafrase 2 paragraf. Ini tahun-tahunnya sudah muncul ya. Oke. Ini dibuat 2 paragraf, kenapa? Karena paragraf bisa dijadikan 2 terkait dengan main idea per paragraf itu. Oke. Nah, sekarang dengan mengutip Ibnu Jarir, ini Anissa. Berarti kita buka Ibnu Jarirnya ya, seperti yang tadi sudah ditampilkan. Buka Ibnu Jarirnya sama tafsir Tabari ya, Ibnu Jarir itu atau Bari. Oke, kita gunakan ini ya, Waqfiyah. Dapatlah ini. Nah, sama. Ini tadi sudah ya. Ini judul, ini pengarang, penulis, penyusun ya. Ini muhakik, ini penerbit, ini jumlah jilid. Nah, ini tahunnya tidak muncul di sini. Ini tarikh idofah, ini tarikh kapan file ini diupload di Waqfiyah. Oke, kalau ingin semua berarti kita unduh yang atas ya. Jadi ini masuk dulu ke halaman archive baru kita bisa unduh. Tapi kalau kita ingin hanya An-Nisa saja dan sampai dengan ayat 35, kita klik ini. Ya. Juz ke-6. Oke, dapatlah ini. Jadi nah ini mulainya dari sini ya, ayat tersebut mulainya dari sini. Nah, berakhirnya di mana? Berakhirnya di sekian halaman itu ya. Terjemahannya kan tadi sampai 20 halaman kan, 21 halaman ya. Nah, ini di PDF kita muncul menjadi pembantu kita ya, juz ke-6, jilid ke-6. Mulai dari Ali Imran 121 sampai dengan An-Nisa 35. Ini di PDF kita. Ini sistem e-booknya yang mempermudah kita melacak ya. Dan nah ini ternyata di sini Ibnu Abbasnya ada 2 ya. Jadi ketika di Ibnu Katsir tidak disebutkan Ibnu Abbasnya ada berapa riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat asar dari Ibnu Abbas itu ternyata ada 2 ya. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini ya. Oke. Jadi yang yang dikutip oleh Ibnu Katsir malah yang ini ya. Ya, yang ini ya. Jika aku suka, aku rela untuk mengambilnya, aku ambil ya. Jika tidak, dikembalikan lagi ya. Tambah 1 dirham. Nah, itu yang kata Ibnu Abbas itu adalah salah satu bentuk kebatilan. Oke. Ya, jadi riwayat asar dari Ibnu Abbas ternyata ada 2 riwayat. Nah, informasi bahwa 2 riwayat di Ibnu Katsir kan tidak disebutkan 2 riwayat. Ketika kita kutip Ibnu Katsir tidak disebut 2 riwayat. Ketika kita kutip atau buka Ibnu Jarir atau Bari dapat 2 riwayat, sehingga kita berpeluang untuk menambah narasi kita dengan langsung merujuk Ibnu Jarir itu. Oke, di mana? Di sini. Ya. Ah, ini ya. Terdapat 2 riwayat asar Ibnu Abbas ya dalam ini. Jadi kalau kita menyebutkan 2 riwayat sementara kita hanya merujuk Ibnu Katsir, itu salah. Ya. Karena di Ibnu Katsir, riwayat Ibnu Abbasnya tidak disebutkan berapa jumlahnya. Kita baru tahu bahwa jumlahnya itu ada 2, itu ada di Ibnu Jarir.
Ya, oke. Sampai sini dulu. Ini tambahan aja, tambahan atau lengkap ya. Jadi saling melengkapi antara dua dua apa dua dua tayangan sebelumnya ya. Nah, ini ada yang salah sebetulnya. Ini halaman ini ya. Saya ketik 727 ya. Saya ketik 727 mestinya 627 ya, ini ya 627. Gimana caranya ya? Ini diklik dulu di sini di naskah MS Word kita, kemudian kita rubah, setelah itu klik refresh ya, refresh Zotero-nya. Jadi Zotero-nya harus aktif dulu, baru kemudian kita perbaiki. Setelah diketik ganti angka 7-nya dengan angka 6, kemudian kita klik refresh yang ada di atasnya itu. Oke, ini tambahan saling melengkapi dengan dua tayangan sebelumnya ya. Mudah-mudahan bisa lebih mempermudah tayangan ini ya. Jika juga masih menemukan kesulitan, mari kita kopi darat sambil ngopi. Ya, tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fatun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat.